bagi Bapak Mama semua berkaitan dengan pengurusan pelepasan hak atas hak ini bisa datang ke kantor kecamatan. Tentu lewat kami punya di sini seksi pemerintahan bisa melayani dengan baik, menyampaikan dengan baik kepada kita sekalian supaya bagaimana berproses berkaitan dengan atas hak itu. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Sebelumnya kita sudah berbicara terkait bagaimana proses untuk pengurusan surat keterangan tanah di desa. Nah, pada hari ini dari desa kita menuju ke kecamatan. Dan di samping saya kita bertemu langsung dengan Pak Camat. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang. Gimana kabar? Baik-baik selalu. Iya, baik. Terima kasih Pak Camat sudah bersama kami di podcast Suara Desa dari Kecamatan Kupang Tengah. Ya. Luar biasa Pak. Langsung saja sebenarnya menurut Pak Camat sendiri, setelah masyarakat berproses untuk menuju kepada penerbitan sertifikat tanah, tetapi terlebih dahulu mereka berproses di desa untuk mendapatkan surat keterangan tanah dari desa. Kalau untuk di kecamatan kira-kira bagaimana prosesnya sampai pada tahapan pengukuran tanah itu sendiri? Baik, ya mungkin perlu saya jelaskan juga, tapi selamat siang juga untuk semua. Pertama-tama berkaitan dengan proses pembuatan alas hak, ini alas hak. Jadi dari segi kewenangan atau aturan, kami di kecamatan itu tentu pertama berkaitan dengan pelimpahan wewenang yang dari bupati melaksanakan administrasi seperti itu. Kita di pejabat administrasi umum yang melaksanakan sebagian kewenangan bupati termasuk dalamnya berkaitan dengan pertanahan itu sendiri. Jadi proses untuk pembuatan alas hak kita biasanya terbagi dalam dua hal. Yang pertama, kalau tanah itu sudah bersertifikat, berarti kewenangannya itu ada di kantor pertanahan sendiri atau di Kementerian ATR sendiri. Kalau tanah itu masih sifatnya dia tanah negara yang tanpa status atau dalam artian misalkan dia belum itu tanah marga atau tanah adat, nah itu kewenangannya ada di pemerintah daerah sendiri yang mengeluarkan alas hak. Nah kewenangan itu ada di kecamatan berkaitan dengan pelimpahan wewenang itu. Nah kita biasanya berproses itu untuk kecamatan sendiri. Tentu pertama-tama biasanya pemohon itu mengajukan surat permohonan untuk penerbitan alas haknya. Baik itu berkaitan dengan tapi yang sering kita laksanakan itu berkaitan dengan pelepasan hak. Itu mengajukan permohonannya, dia melampirkan berkaitan dengan KTP-nya sendiri, kemudian dia punya KTP batas-batasnya, saksinya, kemudian dia mengajukan supaya tentang lokasinya, pembelian dasar pembeliannya, kwitansinya dia. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan situasi, dalam artian kita turun ke lokasi, pengecekan kembali berkaitan dengan lokasi ini, apakah benar yang bersangkutan punya, disandingkan dengan batas-batas wilayah, dengan perangkat desa setempat, baik itu termasuk lembaga masyarakatan setempat, RT RW-nya, kalau di desa itu dusunnya, kemudian kepala desanya, kita turun sama-sama untuk clear lokasi ini. Dilakukan pengecekan, apabila dalam pemeriksaan situasi ini terbukti benar pemiliknya yang bersangkutan mengajukan, maka tindak lanjut daripada itu tentu kita mengeluarkan berita acara. Berita acara itu berkaitan dengan hasil pemeriksaan lapangan ini, bahwa benar tanah yang bersangkutan ajukan untuk pemeriksaan lokasi ini
luasnya sekian, batasnya seperti ini nih. Kita lanjutkan dengan keluarkan berita acara. Berarti dia bisa layak untuk proses pembuatan pelepasan hak. Kalau terbukti di lokasinya itu misalkan masih ada sengketa ataukah sudah ada bersertifikat, kita tetap keluarkan berita acara. Tapi prosesnya kita merekomendasikan, misalkan sudah ada sertifikat, silakan berproses lewat kantor pertanahan atau lewat notaris dan lain-lain, gitu. Atau kalau dalam sengketa kita tidak bisa melanjutkan ke proses pelepasan hak, itu seperti itu. Nah, dari dasar berita acara itu di situ sudah diterangkan menyangkut ini semua. Baru dia kembali setelah berita acara itu tangani semua pihak, baru kita melanjutkannya dengan proses pelepasan hak. Demikian seperti itu. Misalnya setelah dari desa, kemudian apakah itu diajukan oleh desa ke kecamatan atau pihak yang pembeli atau seperti apa? Biasanya di kami setelah kita mengeluarkan berita acara tentang selesainya proses ini, apabila dilanjutkan ke pelepasan hak, itu silakan berurusan di desa. Desa biasanya punya formulirnya, yang seperti katakan tadi formulirnya itu sebenarnya dia berkaitan dengan standar-standar itu, kita mengikuti yang sah berlaku di biasanya di kantor pertanahan seperti apa ketika mengajukan itu, dan itu dibawa dari biasa dari desa. Sudah ditangani, nanti sampai ke sini kita membacakan ulang di depan para pihak. Kita membacakan ulang di depan para pihak, baru kita tanda tangani seperti itu. Ya, itu kira-kira butuh waktu berapa lama atau apakah ada biayanya atau bagaimana? Kalau berkaitan dengan waktu itu sebenarnya tergantung dari yang mengajukan. Ya. Kalau prosesnya dia mengajukan PH-nya, kemudian para pihak semua lengkap, batas-batas semua sudah lengkap dan kita melengkapi, saat itu juga bisa keluar. Gitu. Biasanya terkendala karena para pihaknya atau batas-batas itu tidak ada gitu. Nah, kita supaya mau clear and clean terhadap lokasi ini atau lahan ini, karena kalau kita tidak clear, berarti besok-besok pasti kita pemerintah digugat. Pak Bupati selaku kepala wilayah pasti digugat, walaupun kita ikut turut tergugat di dalamnya, gitu. Berkaitan dengan biaya dan lain-lain, sebenarnya untuk kami sendiri, kita secara ex officio ya, atau disamakan seperti kayak notaris, tapi secara aturan kita tidak diizinkan seperti itu, karena syarat untuk jadi PPATS tentu perlu dilantik. Dilantik oleh kantor pertanahan sendiri. Makanya kalau untuk pelaksanaan di lapangan sendiri, saya selalu mengingatkan teman-teman di lapangan, kita melaksanakan tugas, jangan berpikir sampai dengan hal-hal yang misalkan dapat berapa atau apa seperti itu. Kalau masyarakat itu dia ingat atau mau tidak sebagai ungkapan, silakan. Tapi saya tidak mau menyarankan untuk memaksa orang, tidak boleh. Karena secara regulasi perlu kita sampaikan bahwa kita secara pejabat administrasi umum yang bisa mengeluarkan surat-surat keterangan seperti itu. Tapi secara kekhususan berkaitan dengan aturan pertanahan, kita perlu dilantik, gitu. Tapi itu syaratnya pun juga dilihat apakah di wilayah tersebut PPAT-nya masih kurang atau tidak. Kalau sudah dirasa cukup, maka semua berproses dari PPAT-nya seperti itu. Nah, yang terjadi kepentingan kita sudah banyak PPAT-nya. Cuman karena tanah itu tanah negara tanpa status, kita belum ada berkaitan dengan sertifikat dan lain-lain, maka itu masih menjadi ranah kewenangan pemerintah daerah yang secara kewenangan itu diberikan kepada camat, seperti itu. Kira-kira selama ini dalam proses pengurusan alas hak ini, kendala yang Pak Camat temukan terbanyak itu di bagian yang mana, Pak? Kalau dalam pengurusan alas hak yang paling sering kita temui itu, makanya kenapa kita perlu lakukan pemeriksaan situasi. Karena untuk semenjak tahun 2014 sampai 2016 ya, sebelum saya, itu memang sistem ini sudah diterapkan. Karena sering terjadi
itu penjualan itu dalam satu lokasi itu terjadi transaksi yang double, karena kita tidak melihat atau tidak melakukan pengecekan secara pasti. Dan ini juga tentu mendapat perhatian dari Ombudsman sendiri yang merekomendasikan supaya dilakukan pemeriksaan seperti ini, gitu. Kita juga berharap ini tentu menjadi perhatian dari pemerintah daerah sendiri, supaya jangan sampai kita justru yang mengeluarkan sebuah alas hak atas lokasi yang justru menjerat kita sendiri. Makanya kenapa kita perlu lakukan pemeriksaan situasi atas tanah ini. Nah, kendala kalau untuk berkaitan di lapangan juga, itu selain tumpang tindih penjualan, juga berkaitan dengan hak warisnya ini. Kita harus lakukan pengecekan secara detail berkaitan dengan siapa pemilik lahan ini. Gitu. Kadang-kadang tanah ini bersifat tanah marga, ataukah ini tanah warisan dari orang tua, yang kedudukan hukumnya perlu kita lihat secara baik. Jangan sampai dia bukan ahli waris tunggal, atau dia yang bukan hak itu, dia menjual bahwa itu haknya dia, gitu. Yang kemudian justru berdampak pada persoalan hukum sendiri untuk kami pemerintah, seperti itu. Baik, jadi jangan lupa ya masyarakat, khususnya masyarakat Kupang Tengah, kalau mau prosesnya lancar dan cepat, maka semua dokumen yang disebutkan Pak Camat tadi itu harus lengkap, ya Pak Camat. Mungkin yang terakhir ini Pak Camat, ada pesan khusus untuk warga masyarakat Kupang Tengah. Baik, jadi kalau untuk Kupang Tengah sendiri, perlu saya sampaikan bahwa kalau untuk tanah di lingkungan Kupang Tengah itu pada umumnya memang mayoritas orang Kupang Tengah, tapi banyak juga orang dari luar Kupang Tengah, terutama dari Kota Kupang. Itu banyak yang membeli atau tinggal di sini. Nah, kalau dalam hal pengurusan alas hak sendiri, syarat-syarat tadi saya menyampaikan berkaitan dengan KTP pembeli, penjual, batas tanahnya, RT RW setempat, saksi-saksinya itu, kepala desa. Kalau itu semua dilengkap, kemudian kita lakukan pemeriksaan situasinya lengkap, maka pasti alas haknya cepat dikeluarkan, gitu. Artinya kendala di lapangan seperti apa yang terjadi, mungkin bisa berkoordinasi dengan kita, kendalanya seperti ini, supaya kita lakukan tindak lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Bahkan ada beberapa kasus persoalan yang penerbitan alas hak ini ada masalah di kemudian hari. Kita panggil untuk melakukan mediasi, supaya bukan tujuan kita mau memenangkan pihak ini tidak. Tapi kita hadir sebagai pemerintah yang bagaimana istilah kita pemerintah wasit lah. Bagaimana menenangkan situasi, bagaimana menjaga situasi ketentraman dan ketertibannya, supaya dia tidak berdampak ke hal lain, gitu. Ini yang perlu kami sampaikan juga. Yang kedua, kadang-kadang di dalam pengukuran lahan ini sendiri, ini perlu disampaikan ke masyarakat. Kita berpatokan pada luasan. Oh, saya belinya itu misalkan 1000 meter persegi. Jadi atau dia belinya itu 10 meter kali 10 meter panjang kali lebarnya itu. Nah, ketika dilakukan pengukuran atau dia lakukan pada saat proses sertifikat, misalkan luasnya kurang atau lebih, kadang-kadang kita yang disalahkan, kurang diminta digeser, lebih dia tidak mau kasih kurang. Padahal sebenarnya yang proses yang kita laksanakan di lapangan itu pengecekan kembali, dan batas-batasannya dia menunjuk sendiri. Kayak gitu. Sehebat-hebatnya kami pemerintah mengukur pun juga kewenangannya itu ada di pertanahan, gitu. Jadi yang digunakan sebagai aturannya dari kantor pertanahan sendiri, begitu. Kalau kita mau hebat-hebat ukur juga, kita punya sebagai data, diperkirakan luasnya kurang lebih sekian. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang di lapangan seperti itu. Karena itu tentu bagi Bapak Mama semua berkaitan dengan pengurusan pelepasan hak, alas hak ini bisa datang ke kantor kecamatan. Tentu lewat kami punya di sini seksi pemerintahan bisa melayani dengan baik, menyampaikan dengan baik kepada kita sekalian, supaya bagaimana
berproses berkaitan dengan alas hak itu. Kalau sudah selesai alas hak, secepatnya berproses untuk sertifikatnya, supaya ada produk hukum yang ada atas objek tersebut, begitu. Jadi ketika ada persoalan hukum, maka negara hadir di situ, hadir di situ. Nah, kadang-kadang kita biarkan lagi gantung, setelah dapat alas hak kita gantung. Padahal ini sebenarnya syarat untuk terbitnya produk hukum. Seperti itu. Itu mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Camat Rubianto Meok, Pak Camat Kupang Tengah. Jadi bagi masyarakat, ingat apa yang disampaikan oleh Pak Camat, baik persyaratan maupun sampai pada pengukuran lahan, itu harus benar-benar diungkapkan sesuai dengan fakta. Sehingga nanti proses berikutnya ke BPN dan kemudian ada penerbitan sertifikat tanah tidak bermasalah di kemudian hari. Jadi ingat, dukung kami terus dengan like, subscribe, dan komentar yang positif, dan tunggu kami untuk informasi selanjutnya terkait dengan proses dari proses surat keterangan tanah dari desa, kecamatan, dan sampai pada ke tahap berikutnya yaitu BPN Kabupaten Kupang. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya.